Kita tahu bersama bahwa yang nanti membedakan paling mendasar ibu dengan ayah adalah rahim ibu Allah pinjam untuk menghadirkan manusia baru di dunia. Itu yang paling terlihat jelas secara biologis, secara spiritual, secara psikologis juga. Ya, nah, Bu Isa selalu cerita dulu ya tentang ilmu otak. Masih ingat ilmu otak? Ya, coba teman bahu kanannya ditepuk. Coba angkat tangan kanan. Nah, tepuk. Teman-teman punya otak? Ah, ya udah. Coba apa kata temannya? Punya? Alhamdulillah. Baik, ini otak. Bisa selalu cerita tentang otak karena nggak habis-habisnya cerita tentang otak, nggak habis-habisnya penemuan tentang otak. Ya Allah, Allahu Akbar ya. Dan ternyata otak manusia, otak diri kita ini sudah mulai aktif sejak dalam rahim ibu ya. Makanya mengapa ibu hamil diharapkan untuk banyak berbuat kebaikan ya. Ada yang sedang hamil? Coba angkat tangan. Ada? Ada Bu? Ibu hamil? Masya Allah, ibu nggak apa-apa duduk di bawah gitu? Oke, berapa bulan ibu? 6 bulan, Allahu Akbar. Ada lagi? Udah nggak tren ya orang hamil ya? Tadi ibu hamil, mana ibu hamil? Ya saya kasih hadiah ya Bu. Mana ibu hamil? Nanti jumpa saya atau jumpa Mbak Nining. Mbak Nining mana orangnya? Mana ibu hamil ya? Iya. Kalau nanya hamil kan pasti nggak bohong ya. Karena pasti saya raba. Ini betulan atau karena ya kita sudah melebar. Iya. Baik, maksud saya buat ibu yang sedang hamil, ibu hamil, ada kesempatan baik sekali pada saat ini karena apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan akan terekam di otaknya janin ya. Maka ya pada saat inilah kesempatan sekali kita baca Quran, sangat penting. Walaupun kita tidak hamil pun itu sangat penting. Tapi ibu hamil ini yang masuk di otaknya itu berdua, ibunya dan janinnya, Masya Allah ya. Bu Aisyah boleh nggak sih ibu hamil pegang HP atau gadget? Ya nggak apa-apa juga sih, tapi cari konten yang bagus ya, cari konten yang nanti penuh ya tuntunan ya. Jangan terlalu sering dengar ya konten-konten yang kadang-kadang ya memang buat hiburan tapi tuntunannya nggak ada. Ibu hamil senang dengarnya apa teh. Itu nanti otak anaknya apa teh. Soalnya apa yang didengar ibu, yang dilihat ibu langsung tersambung nih otak ya. Itu ada zaman dulu kita, orang tua kita, mungkin sampai sekarang ya, kalau hamil banyak pantangan ya Bu, dilarang ini, dilarang itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Karena apa? Karena berpengaruh pada ya janin, berpengaruh pada janin ya. Nah, yang nanti luar biasa begini, pada saat otak seorang wanita hamil yang sedang diperiksa ya, otaknya ini ada perubahan. Jadi Allah Ta'ala membuat otak perempuan ini unik ya. Pada saat masih remaja tetap otak jalurnya itu, jadi kan otak ini ada jalurnya ya Bu ya, izin nih saya kasih lihat gambarnya, itu ada jalur tuh, di dalamnya juga ada jalur dia ya, dia meliuk-liuk ya. Pada saat remaja, liukannya liuk seorang perempuan, memang perempuan remaja, kemudian nanti masuk perempuan dewasa ya. Yang unik pada saat nanti habis ijab kabul, Allah buat ya lajurnya itu yang di dalam otak berubah menjadi lajur seorang istri. Unik ya. Terus apa lagi? Pas waktu hamil pertama ya, kemudian belum sempat tes kehamilan, jadi belum tahu hamil, tapi rahim sudah tahu bahwa ada calon manusia baru, otak perempuan dibuat lagi oleh Allah lajur yang siap untuk jadi ibu. Mungkin di antara kita ada yang waktu sebelum menikah agak tomboy gitu Bu? Ada Bu? Ya, terus ibu merasa apa ya? Apakah aku bisa jadi seorang ibu? Apakah bisa aku jadi seorang istri? Aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Ada yang begitu nggak Bu? Gitu juga anak-anak perempuan kita. Aku bisa nggak ya jadi istri? Aku bisa nggak ya jadi ibu? Nanti kalau anak-anakku cengeng, anak-anakku misalnya harus ganti pampers, aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Itu juga dihantui kita pada saat usia-usia sebelum kita menikah. Anak sekarang juga begitu. Makanya anak sekarang saking ketakutannya, bisa nggak ya aku jadi ibu? Maka mereka ramai-ramai ya mencari faham yang sesuai dengan kekhawatiran mereka.
Makanya mereka berniat kalau nanti nikah gak usah punya anak. Apa istilahnya sekarang? Free child. Padahal mereka tidak perlu takut, tidak perlu terlalu khawatir. Takut boleh, khawatir boleh. Tidak perlu terlalu khawatir dan terlalu takut, karena Allah akan nanti merubah ya lajur di dalam otak ini untuk persiapan jadi seorang ibu. Itu keren banget ya, insya Allah. Nah, kemudian juga jangan heran juga nanti ya, pada saat nanti kita jadi seorang ibu sudah melahirkan, unik juga otak perempuan yang habis melahirkan. Ada istilahnya di otak kita nih untuk perempuan, mommy brain. Mommy brain, atau disebut juga dengan momnesia. Apa itu momnesia? Istilah untuk kondisi lupa pada ibu yang baru melahirkan. Kita baru melahirkan banyak lupanya ya. Para ayah, mohon maaf ayah, itu bukan maunya ibu untuk melupakan ayah. Tapi baru melahirkan ya, ternyata, tapi penelitiannya baru loh, penelitiannya baru ya, tahun-tahun 2000-an. Ada yang disebut nanti momnesia itu. Jadi otak kita nih, ya Bu Isa cerita tentang otak secara populer saja ya, karena kalau terlalu detail nanti ibu bingung ya. Dan saya yakin di sini ada teman-teman sejawat, ada teman-teman yang di dunia kesehatan pernah belajar anatomi. Kita tahu tentang otak, tetapi ya bahwa otak perempuan dirubah-rubah oleh Allah itu baru ilmunya tahun 2000-an. Ya, Bu Isa belajar otak itu tahun 87, karena waktu itu ya baru ada itu. Sekarang baru tahu. Oh. Terus saya ingat-ingat lagi, 2006 itu saya sudah punya anak 5. Anak kelima 2005. 2006 baru tahu perempuan baru melahirkan ada momnesia, mommy brain, lupa. Saya baru ingat, pantesan ya, aku suka lupa. Taruh barang aja lupa. Siapa ibu yang masih ingat ya waktu ibu Abi baru melahirkan, sering lupa, lupaan. Iya nggak? Sekarang juga. Padahal udah nggak melahirkan. Kalau sekarang karena sudah masuk pralansia ya Bu, otaknya dibuat lain lagi oleh Allah. Jadi sedikit ya sejarah keilmuan ya. Otak kita tuh di dalam itu ada lapisan putih dan lapisan abu-abu ya. Lapisan abu-abu tuh agak di pinggir, di permukaan otak ini, di pinggir, di abu-abu. Gunanya untuk kontrol gerakan otot, ingatan dan emosi ya. Nah, rupanya dan pengambilan keputusan. Makanya jangan heran ibu-ibu yang baru melahirkan tuh suka bingung mau ngambil keputusan. Ya, suaminya tanya, "Gimana Bun? Gimana Umi? Gimana Mama?" Terserah Abi. Ya, terserah Ayah, terserah Papa kan gitu. Padahal waktu sebelum melahirkan ibu-ibu yang ambil keputusan. Nah, sekarang kita merasa kok aku susah ya ambil keputusan. Itu karena ya bagian abu-abu dari otak perempuan yang baru melahirkan berkurang. Jadi yang bertambah apa? Bagian putihnya. Ibu-ibu kelihatan gak sih? Bisa kelihatan sedikit ya. Kalau misalnya nggak kelihatan gambarnya, ibu bayangin aja, kan ibu punya otak kan? Oh, yang abu-abu berkurang. Putihnya yang bertambah ya. Nah, jadi otak ibu ini jadi aktif, memangkas bagian abu-abu. Putih-putih ini memangkas bagian abu-abu. Dan akan menyebabkan ibu sering mengalami perubahan suasana perasaan dan menjadi pelupa. Makanya ada istilah baby blues. Selain hormon perempuan yang tadinya meninggi, karena pada saat kita hamil tuh estrogen, progesteron, oksitosin naik, pas sudah melahirkan dia menurun, gitu. Orang sering bilang harusnya sebagai ibu pas lihat bayinya kan penuh kasih sayang ya. Iya. Tapi ada masa-masa pas kita lihat bayi kita itu bengong sendiri. Mau diapain ini bayinya? Dan ada ibu meninggalkan bayinya. Ada tuh, meninggalkan bayinya. Itu tanda-tanda itu ibu terlalu capek. Ya. Kadang-kadang kita dengar di televisi seorang ya ibu meninggalkan seorang bayi ditemukan di tempat sampah kan gitu ya. Ya. Kita tidak bicara ini anak haram atau bukan, tetapi yang pasti adalah si ibu ini capek banget mikirin gimana ngurus bayi ini. Ya, karena tadi bagian abu-abunya menghilang ini, si ibu ini merasa perubahan suasana perasaan gitu. Ditambah lagi kalau tidak didukung suami, ditambah lagi kalau nggak ada suaminya. Bisa paham ibu? Makanya kenapa mereka kayaknya kok tega banget ini ibu buang anaknya di tempat sampah ya. Masih mending kalau seorang ibu ini nih yang terlalu stres
dan juga mungkin bapaknya tidak ada, dia taruhnya di depan pintu panti asuhan, itu masih penting. Ini disampah. Karena kadang-kadang kita ada seperti ini, ya. Bukan mau mengkambing hitamkan hormon, bukan. Tetapi beginilah perempuan. Itu makanya mengapa Allah ya mendudukkan seorang wanita, seorang perempuan di Islam itu sangat terhormat. Karena begitu luar biasanya. Hormon berubah, rahimnya berubah. Rahim kita waktu masih gadis, Bu, itu hanya sekepalan tangan masing-masing. Coba kepalkan tangan ibu, sebesar itu. Tapi setelah ibu melahirkan, waktu melahirkan dia membesar kayak balon. Setelah melahirkan mengecil tapi tidak bisa lagi sekepalan tangan. Dia pasti agak besar sedikit. Ya. Makanya ibu merasa kalau habis melahirkan anak satu, habis melahirkan, kenapa ya perut bagian bawah aku kenapa sih ya nggak bisa kayak dulu lagi gitu. Apalagi 5 kayak saya. Makanya ada budaya di Jawa, mungkin juga di daerah lain, ibu baru melahirkan, macam-macam gayanya tuh supaya perutnya tidak bertonjol. Dikasih apa, Bu? Stagen. Dikasih apa lagi, Bu? Macam-macam, ya, itu upaya, itu sebuah ikhtiar, ya. Tapi seikhtiar apapun memang secara sunnatullah, rahim yang sudah melebar sewaktu dia mengecil tidak mungkin sama seperti waktu sebelum menikah, ya. Paham ya, Bu, ya? Iya. Itu nanti yang bersaksi, ya, di akhirat nanti, bahwa seorang ibu ini pernah rahimnya dipinjam oleh Allah untuk menghadirkan manusia baru. Banyak ibu-ibu sekarang yang anaknya banyak malah mengeluh, aduh kebobolan Bu Aisyah. Apanya bobol, Bu? Itu hati-hati loh. Kalau kita bilang selalu kebobolan yang anak terakhir, itu anak terakhir kadang-kadang sedih. Berarti aku proses dari kebobolan. Karena kalau dalam pertandingan bola, kalau kebobolan dihujat setengah mati, bobol gawangnya. Padahal menghadirkan manusia baru itu luar biasa, ya. Makanya Masya Allah ada ibu 7 ya, Bu, Masya Allah. Oh iya, kalaupun sudah tidak ada tetap harus dihitung. Karena mereka sudah menanti di Taman Indah di alam barzah, Masya Allah. Paham ya, Bu, ya? Ya. 10 ada nggak? Atau lebih dari 7? Ada. Oh ya Allah. Ibu tadi yang 6 mana, Bu? Ya, ibu 7. Yang mana tadi ibu 7? Nanti saya kasih hadiah ya dari ibu, ya. Ya, Masya Allah. Sama ibu hamil tadi, ya? Iya. Yang 4 mana anaknya 4? Udah makin banyak, ya. Ya sudah, saya doakan. Doa itu hadiah ke mana? Alhamdulillah, Masya Allah. 3, mana 3? Oh, lebih banyak lagi, Masya Allah. Saya pernah bilang ya, anak 3 itu batas maksimal perusahaan. Karena lebih dari 3 ditanggung pribadi. 2, ya anandanya tuh, oh lebih banyak lagi. Ini pasti oleh-oleh orde baru itu. 2 anak cukup. Ya, ada 1, Masya Allah, 1 ini anak mahal ya, Bu, ya. Anak ikhtiarnya, wallahu akbar, ya. Tidak apa-apa, Bu, ya. Berapapun anak yang lahir dari rahim ibu, ibu rahimnya pernah Allah pinjam untuk menghadirkan manusia baru. Mungkin juga ada ibu yang sempat hamil tapi belum sempat lagi anandanya lahir di dunia dan kemudian menghilang atau meninggal, baik baru 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan dan sebagainya, tapi rahim ibu sudah dipinjam oleh Allah untuk itu dan harus disebut itu sudah anak. Karena banyak orang-orang menganggap nanti kita sebut anak kalau sudah di atas 4 bulan. Enggak, Bu. Dan dunia kedokteran ini mengikuti sunnatullah, 1 hari saja jadi dia embrio sudah disebut hamil dan itu sudah harus disebut. Makanya kami kalau tanya sama ibu-ibu, ibu ini kehamilan yang keberapa? Nggak pernah tanya ini anak keberapa, ya. Yang keempat, Bu Aisyah misalnya. Baik, yang hidup baru kita bilang. Makanya di kedokteran selalu G4, walaupun mungkin 3 sudah tiada, ya. Pada saat 1 bulan kemudian gugur, dan 2 bulan gugur, tapi tetap harus disebut, ya. Nah.